Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regi Kurniawan dengan nomor NPM 235.006 dan rekan Saya Bayhaki Lintang Panggil dengan nomor NPM 235.018. Dan saya Brilian Satria Daniswara dengan NPM 235.019. Di sini kami akan menampilkan tugas UAS kami dengan mata kuliah analisis pengubah perilaku dengan tema kecanduan media sosial. Selamat menyaksikan. Permisi, Pak. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya boleh situ ya, Pak? Boleh, silahkan. Baru longgar kan, Pak? Longgar banget ini jam. Soalnya masih habis ini jam istirahat. Tadi anak-anak tak suruh kasih tugas, penting si data. Ya, di kelas saya jam kosong, Pak, jadi nggak apa-apa ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. Saya main di sini. Udah izin sama ketua kelasnya belum? Udah izin, Pak, tadi. Katanya ruang BK mau dibangun, Pak. Oh iya, ini dibangun sebenarnya. Dibangun itu tadi hari ini, tapi karena apa namanya, dari kepala sekolah sama tukangnya itu jadinya besok kan diundur, ada acara gitu katanya dari sana. Kemarin saya udah kesini, Pak, nyariin Pak Brili, tapi katanya baru ada rapat apa gimana gitu. Terus dikasih tahu kalau ruang BK-nya juga mau dibangun gitu kan. Oh iya, benar. Terus jadi gimana? Oh iya, sebelumnya kabarmu gimana, Freddy? Ya baik, Pak, alhamdulillah. Ya setiap hari ya begini, Pak, lancar, Pak. Cuma ya ada hal-hal yang mau saya bicarain, Pak, sama Bapak. Hal apa yang mau bicarain? Jadi gini loh, Pak, saya itu ngerasa kecanduan sama media sosial, Pak. Jadi hidup saya itu bisa ketergantungan dulu, Pak, sama media sosial. Sering-sering scroll TikTok, terus main Instagram, kayak gitu, Pak, main Facebook, Twitter. Jadi saya itu sampai ngerasa nggak punya teman, Pak. Kenapa merasa nggak punya teman? Ya karena mungkin dari dulu itu saya udah kecanduan banget, jadi nggak pernah keluar dari rumah dulu, Pak. Dan saya ini ngerasa kayak ini udah saatnya saya itu buat berubah, tapi saya itu masih bingung, Pak, harus gimana. Jadi kamu bingung mau melangkah seperti apa gitu loh? Iya, Pak. Oh, lah itu gini, kamu tuh main sosial media itu dari kapan? Saya main sosial media itu dari pertama dibeliin HP sama orang tua saya, Pak. Itu SMP kelas 3. Kelas 2, Pak. Kelas 8. Itu karena saya itu waktu ujian kenaikan kelas itu ranking 1. Nah, terus sama orang tua dihadiahi HP, Pak. Nah, semenjak saat itu, Pak, jadi saya itu ketergantungan sama HP, terutama itu di media sosial, Pak. Oh iya, benar. Dan ketergantungan saya sama media sosial itu sampai parah banget, Pak. Sampai saya itu jadi jarang belajar, malas belajar, terus nilai saya turun, ya gitu. Terus saya itu juga mudah kepancing sama komenan-komenan, ketrigger sama komenan-komenan orang-orang lain dulu, Pak, yang bikin saya itu makin insecure, makin overthinking, makin gak pede juga, Pak. Oh, jadi kayak di video-video TikTok gitu ya? Ya, kayak di konten-konten TikTok, di Instagram itu kan ada konten-konten kata-kata lah, kalau
kamu itu aneh, kamu itu anu, nggak pernah bergaul kayak gitu. Nah saya itu gampang kepancing dulu Pak sama konten-konten kayak gitu. Kayak orang bilang kalau sekarang tuh namanya standar TikTok ya Mas, bener ya? Ya Pak. Jadi kamu nggak pernah keluar rumah ataupun main sama orang-orang rumah gitu? Nggak pernah? Sama tetangga gitu? Jarang banget Pak. Jarang Pak, nggak pernah Mas? Ya nggak pernah malahan Pak kayaknya Pak. Iya Pak, sampai saya aja mau ikut kemarin itu Idul Adha itu Pak. Ya. Mau ikut bakar-bakar aja saya nggak enak Pak rasanya Pak. Kenapa nggak enak? Ya saya itu mikirnya buruk terus gitu Pak. Dia nanti kalau semisal aku datang pasti nanti nggak diajak bicara, nggak diajak ngobrol, terus mungkin nanti aku diceng-cengin juga, kata-katain yang buruk kayak gitu Pak. Jadi kayak kalau di hati aku itu kayak pengennya main gitu ya Pak. Tapi itu di pikiran itu udah terlanjur kena dampak buruk dari sosial media tadi Pak. Gitu Pak, jadi Pak saya itu bingung Pak harus gimana. Saya mau cerita juga cerita ke siapa juga kan saya bingung Pak. Nah kamu sama orang rumah, sama orang tua itu deket gak kamu? Kalau komunikasi, kalau masalah komunikasi itu antara saya sama orang tua itu baik Pak, nggak ada apa-apa. Cuman kan orang tua kan ada kerjaan terus di luar kota. Jadi saya itu cuma di rumah sama kakak. Oh gitu. Ya, Tapi kamu ya kalau dibilang kurang kasih sayang ya mungkin nggak kurang sih Pak. Cuma nih kayak aku ngerasa orang tua saya lebihnya itu lebih mikirnya itu kayak kalau aku itu dikasih uang itu udah gitu loh Pak. Jadi nggak dikasih rasa sayang yang cukup kayak gitu Pak. Saya ngerasa gitu. Gitu. Berarti kamu kalau main sosial media terus tuh degem di kamar itu diam terus di kamar itu makanmu lancar loh. Ya lancar Pak kalau makan Pak, aman kalau Aman. ya Berarti nggak lupa makan ya? nggak lupa makan alhamdulillah Pak. Terus apa lagi? Sama teman-teman di sekolah gimana? Dekat Sama- nggak? Teman-teman sekelas? Ya saya ya nggak terlalu deket Pak menurut saya Pak. Cuman saya sama si Dewi terus kalau kemana-mana Pak. Siapa? Dewi. Iya Pak, sama Dewi terus Pak. Yang kalau jajan di kantin itu ya. Tapi aman juga Pak sekolah. Kalau masalah sekolah nggak ada apa-apa kok. Berarti cuma dekatnya sama Dewi itu? Ya sama Dewi. Itu yang deketin dulu kamu apa si Dewi itu? Enggak Pak, ya kan cuma teman biasa Pak. Iya Pak. Berarti selain sama Dewi kamu tuh nggak berinteraksi sama yang lain ya? Ya karena bukan ya bisa dibilang nggak berinteraksi sih Pak. Soalnya saya kan juga ngerasa terlalu banyak pikiran negatifnya gitu loh Pak. Jadi itu saya lebih pilih diem aja daripada saya yang ngajak bicara Pak, ngajak ngobrol teman-teman yang lain Pak, teman-teman di kelas. Takut dicap aneh ya berarti sama teman-temannya? Ya bener Pak. Jadi ya udah saya biasa aja Pak. Nah kamu kalau main sosial media itu, main TikTok, main Instagram, main Twitter, yang kamu lihat itu apa biasanya? Ya saya itu lebih kayak lebih ke berani lah Pak kalau di sosial media. Jadi saya di sosial media itu juga ada teman Pak. Ya. Cuman saya nggak pernah ketemu. Soalnya itu ada yang dari Riau, Ya. ada yang dari Jakarta, Bali kayak gitu Pak. Ya mungkin orang-orang itu kayak sama kayak saya Pak. Mungkin ya Pak. Tapi saya nggak tahu juga soalnya belum pernah ketemu Pak. Ya berarti kan temenmu virtualan gitu ya? Ya saya lebih banyak virtual Pak karena saya ngerasa lebih bebas saja Pak buat berekspresi. Oke, jadi gini ya Mas Riki.
Jadi kan Mas Riki kan takut untuk masih malu berinteraksi sama orang-orang ya, karena takut dicap aneh gitu sama teman-teman yang lain. Terus temannya cuma si Dewi. Itu Dewi itu setahu saya dia itu ikut OSIS kan? Ya Pak, Dewi ikut OSIS. Oh iya. Gini ya Mas Riki. Ini nanti Mas Riki nanti setelah selesai dari ruangan Bapak ini, nanti Mas Riki coba pola hidup baru Mas Riki. Jadi kayak kurangin main sosial medianya. Jadi keluar rumah lah, olahraga, jogging gitu. Terus olahraganya naik sepedaan, mau renang gitu. Terus ikut karang taruna di rumah. Ada kan karang taruna di rumah? Karang taruna Pak, di rumah. Nah itu kalau Mas Riki malu untuk ikut karang taruna tuh bisa coba ngomong ke orang tua kayak mau ikut karang taruna. Jadi nanti biar didaftarin karang taruna, biar diikuti setiap event. Nanti nggak apa-apa, nanti lama-lama juga kenal sama mereka gitu. Terus di sekolah ikut kegiatan-kegiatan gitu, kayak ikut ekstrakurikuler olahraga basket sini kan juga rame basketnya. Terus ikut organisasi kayak OSIS gitu, minta tolong daftarin sama Dewi. Ini kan Mas Riki juga masih kelas 11 kan, masih bisa buat daftar OSIS. Nanti biar ikut OSIS, nanti ikut belajar di dalamnya, terus punya teman baru, banyak teman, nanti bisa kalian nanti bisa main bareng, nanti mau olahraga bareng, mereka diajak atau Mas Riki yang diajak sama mereka itu. Tapi saya itu malu itu Pak, kalau pertama kali. Ya nggak apa-apa kan, kalau kan ada Dewi kan yang teman-teman di OSIS, tapi jangan terus cuma ikut sama Dewi, coba ikut berinteraksi sama yang lain gitu. Jadi kayak coba Mas Riki keluar dari zona nyaman Mas Riki. Mas Riki orang kan suka tidur di kasur, main HP, main sosial media. Itu dikurangin. Kadang tuh emang pengaruh sosial media itu dampak negatifnya juga banyak, bisa merusak pikiran, kayak kata-kata gitu. Itu sungguh ya kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk juga gitu. Jadi jangan terlalu dipikir pusing tentang kata-kata itu. Pokoknya hidup itu kan yang jalanin Mas Riki sendiri gitu. Ya Pak, saya juga mau nyoba buat ngurangin waktu saya buat media sosial. Cuman kan saya masih bingung Pak, kalau nggak main media sosial saya mau ngapain lagi, soalnya saya juga nggak punya siapa-siapa. Orang tua di rumah ngerasa sepi juga. Sepi. Kan posisinya kan beda kan Pak, maksudnya kan yang saya butuhkan kan temen gitu loh Pak, sosok temen gitu loh. Kan toh orang tua juga di luar kota terus, kakak juga main terus, juga masih sibuk ngurusin kuliah. Ya apa-apa, coba keluar, coba nanti kalau udah mencoba untuk berinteraksi, terus nanti bisa main sama teman-teman, diajak ke rumah ya, ngerjain tugas bareng gitu, itu juga bisa. Masih ada banyak hal lagi Mas Riki. Coba Mas Riki nanti pulang terus dipikirin baik-baik. Oh ya, aku nggak boleh cuma diem di kamar, aku harus keluar rumah, aku harus cari kegiatan, harus menyibukkan diri. Cobalah lari, nanti jogging sendiri dulu, olahraga dulu. Terus nanti kalau udah coba ikut karang taruna, minta tolong sama orang tua. Nanti coba deketin dulu, ngomong dulu sama papa sama mama. Pak, Mas Riki mau ngobrol serius nih. Ini karena masalah Mas Riki apa ceritain, nggak apa-apa. Nanti orang tua pasti ngertiin. Itu. Baik Pak. Jadi saya coba pelan-pelan ya Pak, saran dari Bapak. Nanti kedepannya gimana, nanti aku main kesini lagi boleh kan Pak? Boleh ya, boleh. Ini ruang BK ini selalu tersedia untuk siapapun, mau konsultasi, mau layanan, semua bisa di sini. Kalau butuh teman curhat mungkin juga bisa di sini. Itu. Ya Pak. Ini habis ini mau jam istirahat loh Mas Riki. Mas Riki nggak istirahat, mau makan siang dulu?
Ya nanti ke kantin Pak, habis ini. Nah. Habis dari sini nanti. Mau kantin sama siapa? Sama Dewi. Sama Dewi paling Pak, mau sama siapa lagi juga. Ya Bapak. Tapi nanti setelah selesai coba tadi ya sarannya Bapak diikutin ya Mas Riki ya. Baik Pak, saya coba pelan-pelan ya Pak. Oke. Nanti progresnya gimana, perkembangannya gimana, saya nanti main sini lagi ya Pak. Iya. Cerita lagi ya sama Bapaknya. Bisa, boleh. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Saya udah ngerasa lega Pak kalau udah cerita gini. Terus apalagi dapat solusi juga gitu kan. Jadi lebih enak juga Pak saya. Makasih ya Pak, saya pamit dulu ya Pak. Ya hati-hati ya. Selamat pagi Pak. Ya. Permisi Pak. Oh ya, silakan duduk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, duduk Mas. Ya Pak, saya sudah Pak. Ya. Belum jadi ya Pak rombongannya. Oh belum Mas, itu ternyata itu atapnya bocor. Makanya kemarin itu kan Mas, dari temboknya itu kemarin itu lembab, berjamur dan harus dicat ulang tuh karena atapnya bocor Mas. Jadi air hujan itu masuk tuh kenain tembok, terus lama-lama jadi jamur begitu Mas. Oh. Nah, mungkin besok harusnya udah jadi sih Mas ruang BK-nya. Kurang dikit lagi. Oh iya, jadi Mas Riki gimana setelah kita konseling kemarin? Ya saya mau update progres saya Pak setelah konsultasi ke Pak Brili yang kemarin itu. Iya. Saya sekarang udah mulai melakukan dengan pelan-pelan Pak saran-saran yang Pak Brili kasih tahu ke saya. Kayak Pak setiap pulang sekolah itu saya itu istirahat, terus sorenya saya di jogging Pak. Kalau nggak jogging kadang saya juga sepedaan kayak gitu. Ya. Terus nanti habis itu saya mulai belajar baca artikel kayak gitu Pak. Sama saya juga udah Pak bilang sama orang tua kalau saya itu pengen ikut Karang Taruna. Ya. Alhamdulillah kemarin dapat undangan juga Pak. Terus ngepasi juga kan kalau ada sinoman Pak. Iya. Ya jadi saya habis rapat sekali perkenalan saya langsung sinoman. Saya jadi kenal banyak orang. Saya dapat pelajaran kayak mengantarkan makanan minuman ke tamu, gotong teh Pak, terus menyajikan teh ke orang tua Pak. Bagus. Ya seperti itu Pak. Sama saya udah mulai ngurangin gadget saya, ngurangin main game saya. Saya juga kadang diajak nongkrong temen-temen sekolahan juga ngopi, ajak kelompok. Seperti itu Pak. Ya alhamdulillah Pak. Jadi saya juga dapat nyimpulin juga kan Pak, kalau ternyata itu manusia itu emang makhluk sosial. Jadi hidupnya emang harus saling menggantungkan antara satu dan sama lain. Ya itu Pak. Dari situ Mas Riki udah nemu jawabannya kan, kayak ternyata itu kehidupan di luar itu ternyata sangat menyenangkan. Bisa Benar, Pak. bersosialisasi sama orang-orang gitu. Jadi Mas Riki jadinya ikut OSIS Mas? Kalau OSIS ini masih proses Pak, saya udah daftar, cuman kan nanti masih diseleksi sama LDK juga kan Pak. Oh iya benar sama LDK. Ya itu nanti saya udah mulai tanya-tanya sama kakak kelas yang udah purna Ya. Nah di situ sih Mas Riki. Jadi sekarang tuh apa ya? Mungkin sosial media itu ya Mas, kayak gadget gitu tuh memang mungkin kita ruginya dari yang kemarin tuh Mas Riki tadi tuh. Sekarang saya lihat Mas Riki itu mah lebih sehat daripada minggu lalu, kayak lebih fresh, lebih enggak lebih suka ngomong, enggak diem aja, enggak introvert gitu. Jadi ini perkembangannya Mas Riki gitu. Mas Riki sudah mencapai di titik dimana Anda sudah menjadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah Pak. Ya orang rumah juga senang juga Pak lihatnya Pak. Sekarang ya saya udah mulai aktif dalam hal apapun. Cuma di kamar Ya, tapi kan dulu kan saya mesti penting diri saya sendiri. Kayak ngerasa
saya itu nggak butuh siapapun kecuali keluarga. Nah, kalau sekarang kita bisa nyimpulin juga kalau memang manusia itu satu sama lain itu membutuhkan, Pak. Tapi Mas Riki Pak belum punya pacar kan? Belum, Pak. Kalau pacaran saya belum, Pak. Belum ya. Udah Saya mau apa-apa. fokus sekolah dulu aja. Benar, yang penting sekolah dulu, selesaiin pendidikan, cari pekerjaan, baru menikah. Mungkin segitu aja atau gimana? Ya mungkin baru ini sih Pak yang mau saya sampaikan. Kapan-kapan kalau semisal ya ada kendala yang bikin saya ganjel di pikiran, saya nanti nyariin Pak Billy lagi ya. Oh iya. Soalnya menurut saya juga saran-saran yang Pak Billy kasih ke saya itu juga berguna banget gitu Pak. Ya. Niat saya katanya saya juga udah mulai berubah banget. Oke, mungkin segitu aja ya Mas Riki ya. Nanti Baik, Pak. ada apa-apa lagi Mas Riki bisa menghubungi saya. Kan Mas Riki juga punya nomor saya kan. Punya Pak? Nah, nanti bisa menghubungi saya kembali kalau ada apa-apa. Oke, ini habis ini kan jam istirahat. Ya, Mas Pak. Riki istirahat dulu, makan dulu sama teman-teman. Ya Pak, ini udah ditungguin juga Pak. Ya, Ya, Pak, salam ya Pak. Makasih banget ya Pak ya. Ya, hati-hati ya Mas Riki. Selamat pagi Pak. Ya, pagi.